Menjadi kabupaten unggul dalam mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas, dan sejahtera merupakan visi kabupaten ini dalam mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat Basadi Syara, Syara Basadi Kitabullah. Selamat datang di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan moto Sayo Sakato, pemerintah dan masyarakat bergandengan tangan dan berbuat yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten yang terkenal dengan sebutan Piaman Laweh ini memiliki daya tarik. Tidak hanya sebagai destinasi wisata, namun juga tujuan utama investasi. Hal ini juga ditunjang oleh lengkapnya fasilitas publik, mulai dari sarana pendidikan, infrastruktur yang memadai, serta sarana kesehatan dengan jaminan keramahan dan kenyamanan yang tercipta. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam dan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat pada sisi utara dan selatannya. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman berbatasan Bukit Barisan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Solo menjadikan kabupaten ini memegang posisi yang strategis dalam bidang industri, perdagangan, dan pariwisata. Menggeliatnya potensi di bidang perekonomian memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat dan pemerintahnya. Padang Pariaman menyimpan potensi perekonomian yang menjanjikan, terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Didukung dengan luas lahan sawah 24.098 hektar dan lahan kering 108.826 hektar cukup potensial untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Komoditi pertanian yang diandalkan kabupaten ini adalah pada produksi tanaman padi, jagung, dan ubi kayu. Memang, perekonomian Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor pertanian. Buah-buahan merupakan komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Salah satunya, buah naga. Pengembangan buah naga ini terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, 2x11 Kayu Tanam, dan Kecamatan Lubuk Alung. Sektor perkebunan pun sangat potensial dikembangkan di wilayah ini. Letak geografis, tingkat kemiringan lahan, tekstur dan jenis tanah yang sangat cocok untuk pengembangan sektor perkebunan. Adapun komoditi yang sesuai dengan daerah ini adalah komoditi kakao dan kelapa. Potensi perkebunan kelapa cukup luas dan sebagian besar ditanam di atas tanah ulayat masyarakat. Padang Pariaman untuk subsektor perkebunan dikenal sebagai penghasil kakao terbesar di Sumatera Barat dan tiap tahun mengalami peningkatan pada hasil produksinya. Produksi hasil olahan kakao Kabupaten Padang Pariaman juga telah dibawa dan dipasarkan melalui beberapa pameran di Batam, Jakarta, Sumber Expo, dan mendapat respon yang sangat positif. Padang Pariaman telah mampu menyediakan beberapa gedung promosi, outlet yang diberi nama Lapau Coklat. Di antara produknya yang terkenal adalah Adam Coklat. Untuk sektor peternakan yang merupakan bagian dari sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akan protein hewani masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten ini
termasuk salah satu sentra produksi sapi potong di Sumatera Barat dengan luas daerah lebih kurang 1.328,79 km persegi yang terdiri dari 17 kecamatan. Jumlah populasi dan produksi hewan terus mengalami peningkatan, seperti pada populasi sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras petelur. Terletak di pinggir Samudra Indonesia pada sisi barat, Padang Pariaman memiliki potensi yang cukup besar pada sektor perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Hal ini tercermin dari beberapa kecamatan di wilayah Salalaua ini berbatasan langsung dengan pantai. Di samping itu, potensi perikanan darat juga cukup besar, baik yang terdapat di perairan umum, budidaya di kolam, maupun mina padi. Keberadaan usaha kecil menengah turut menunjang sektor ekonomi masyarakat. Dilihat dari jumlah usaha dan tenaga kerja yang terserap, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga merupakan salah satu subsektor yang diharapkan dapat menunjang perekonomian Kabupaten Padang Pariaman. Padang Pariaman memiliki beragam objek wisata. Tidak hanya wisata alam, tetapi dapat ditemui pula wisata adat dan budaya. Budaya adat dan keagamaan ini dapat dikembangkan menjadi potensi wisata seperti objek wisata makam Syekh Burhanuddin di Kecamatan Ulakan, Tapakis. Dari tahun ke tahun, jumlah wisatawan yang datang kian banyak. Ini karena Kabupaten Padang Pariaman menawarkan wisata dengan jarak dan jalur transportasi yang mudah. Transportasi darat di kabupaten ini sangat dominan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat mempergunakan transportasi darat, khususnya kendaraan roda 4 dan roda 2. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat tujuan. Kawasan perkantoran dan perbankan mendukung aktivitas perdagangan dan pariwisata yang tersebar di kabupaten ini. Sarana perhubungan darat lain yang beroperasi di kabupaten ini adalah sarana transportasi kereta api. Sarana kereta api menjadi alternatif transportasi darat yang dipilih untuk jalur Padang Pariaman. Kegiatan transportasi udara melalui Bandara Internasional Minangkabau menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pesawat komersial yang berangkat dan yang datang dari dan ke BIM. Kabupaten Padang Pariaman banyak menyimpan tempat wisata eksotis yang tidak terhitung nilainya. Pantai, pulau, hutan, air terjunnya, atau kultur masyarakatnya yang masih terbilang unik. Pantai memang memiliki pesona tersendiri, seakan tak ada habisnya menyajikan keindahan alam. Rasanya tidak lengkap jika bertandang ke kota Padang Pariaman sebelum singgah ke pantai yang satu ini. Pantai Tiram namanya. Sebuah ruas pantai wisata dengan panorama yang indah dan konturnya yang landai membuat pantai ini menjadi salah satu objek wisata pantai paling populer di sini. Pantai Tiram sendiri memiliki luas sekitar 10,5 hektar dengan garis pantai yang sangat memukau dipandang mata. Siapa tidak mengenal dengan pantai yang satu ini? Walaupun merupakan pantai yang baru berkembang, namun dengan seiringnya waktu, pantai ini sudah menjadi cukup terkenal di kalangan wisatawan karena selain pemandangan alam pantainya yang memang sangat indah, pantai ini juga menjadi tempat tujuan favorit wisatawan yang ingin berwisata kuliner. Terdapat banyak pilihan wisata alam yang masih alami yang menjadi pilihan untuk berwisata, seperti air terjun Nyarai,
Terletak di Hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung, lokasi wisata yang bernama Lubuk Nyarai menawarkan keindahan alam yang menawan. Selain memiliki air terjun yang indah, hamparan sungai berbentuk kolam renang dengan air yang berwarna hijau muda yang dikelilingi batu granit raksasa menyerupai tebing di sisi sungai. Sensasi alam inilah yang justru menarik minat banyak pengunjung yang datang. Letak yang strategis dan pemerintahan yang kreatif membuka peluang investasi yang positif. Pengembangan wisata Pulau Pieh karena pulau ini memiliki potensi. Hamparan terumbu karang yang terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Pulau Pieh ini juga menjadi tempat bertelurnya penyu hijau dan penyu sisik. Kawasan Gerbang Malibu Anai dengan tujuan menciptakan suatu karakter kawasan sebagai penanda batas kota yang merupakan etalase bagi karakteristik kabupaten ini. Pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada sarana kesehatan. Masyarakat di kabupaten ini telah difasilitasi dengan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang terletak di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, kilometer 42, Korong Kampung Bonai, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung. Sementara itu, seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki puskesmas. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah ini sangat memperhatikan jaminan kesehatan masyarakatnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pemerintah daerah memfasilitasi sarana pendidikan, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan tingkat menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Untuk perguruan tinggi, terdapat STKIP, STIKES, dan Akademi Kebidanan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah dan menjadi salah satu prioritas pemerintah kabupaten ini karena dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu akan mendorong perkembangan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ke depannya. Memang, semenjak kepemimpinan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, berbagai prestasi terus dipersembahkan untuk masyarakat. Bukan itu saja, berkat tangan dingin Ali Mukhni memimpin Padang Pariaman, sejumlah mega proyek juga berhasil digait guna kepentingan masyarakat. Kesolidan terjalin antar sesama aparatur pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan visi dan misi kabupaten ini ke depannya. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman memiliki pegawai negeri dengan beragam golongan yang secara gotong royong membenahi, mengembangkan, dan mewujudkan misi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Semoga